Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildayani dengan NIM A1J223044. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Kritik Patriarki dalam Puisi-puisi karya Tuti Herati, Kajian Feminisme. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, sastra sebagai cerminan realitas sosial, budaya, politik, dan psikologis manusia. Keunikan penglihatan sastra mengungkap makna melalui interpretasi, bukan observasi empiris. Sastra menawarkan kebenaran subjektif, konseptual, dan humanistik, atau nilai perasaan yang identitas. Puisi, kekuatan ekspresif dan simbolik tinggi, padat makna, bahasa konotatif, dan metaforis. Puisi sebagai medium efektif, kritik sistem dominan atau patriarki, dan menyuarakan hal yang terpinggirkan. Kelebihan puisi dibanding prosa atau drama: kebebasan bentuk dan struktur, ruang kreatif untuk ide subversif. Tuti Herati, penyair perempuan Indonesia, berpengaruh konsisten angkat isu feminis. Keunggulan karyanya, gabungan bahasa puitis, pemikiran filosofis, dan kritik sosial tajam terhadap patriarki. Intelektual dan aktivis produktif, esai, cerpen, karya akademik. Karya terkenal, Sajak-sajak 33, Calon Arang, Kisah Perempuan Korban Patriarki, Mimpi dan Pretensi, Seksualitas, Perempuan dan Kekuasaan. Memperluas horizon sastra Indonesia dan menjadikan puisi medium perlawanan kultural. Puisi sebagai medium utama ekspresi kritik terhadap ketimpangan gender, pendekatan feminisme. Puisi Herati syarat perlawanan terhadap dominasi laki-laki, objektivitas, stereotip gender, berguna mengungkap dimensi ideologis dan politis serta sifat subversif puisi. Karya Herati sorot persoalan perempuan dalam masyarakat patriarkial, menggambarkan penindasan, keterasingan, ketidakadilan, dan sudut pandang perempuan. Ungkap dominasi laki-laki, stereotip, kekerasan simbolik dalam teks sastra. Puisi Herati sebagai perjuangan intelektual perempuan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk kritik terhadap sistem patriarki yang terdapat dalam puisi-puisi Tuti Herati. Bagaimana representasi perempuan ditampilkan dalam puisi-puisi Tuti Herati. Bagaimana pendekatan feminisme dapat digunakan untuk mengungkapkan ideologi gender dan relasi kuasa dalam puisi-puisi Tuti Herati. Tujuan, mengidentifikasi bentuk-bentuk kritik terhadap sistem patriarki dalam puisi-puisi Tuti Herati, menganalisis representasi perempuan dalam puisi-puisi Tuti Herati, mengungkap bagaimana ideologi patriarki dan relasi kuasa gender dimunculkan dan dikritik melalui unsur-unsur puitik. Ada manfaat, di sini ada manfaat teoritis, yaitu kontribusi pada kajian sastra Indonesia, khususnya analis puisi dengan feminisme. Yang kedua, ada memperkaya wacana kritik sastra feminis tentang puisi sebagai media kritik patriarki. Selanjutnya ada menambah referensi akademik kajian gender dan sastra, khususnya karya penyair perempuan Indonesia. Manfaat praktis ada memberikan wawasan pembaca atau peneliti tentang pentingnya membaca puisi secara kritis dari perspektif gender, menumbuhkan kesadaran akan persoalan ketimpangan gender dalam karya sastra, mendorong apresiasi lebih mendalam terhadap Tuti Herati sebagai penyair feminis.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Puisi, ungkapan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif, padat dan intens, mengintensifkan unsur bahasa, memperhatikan keindahan bunyi, rima, ritme, musikalitas, ruang penting penyampaian pesan perlawanan, ideologis dan visi kreatif, instrumen melawan ketidakadilan gender, memberikan suara dan ruang kreatif bagi perempuan. Tuti Herati, visi perlawanan dan pembebasan, ajang transformasional. Pendekatan feminisme menganalisis sastra dari perspektif gender, peka relasi kekuasaan, kesetaraan, ketidakadilan, sastra sebagai ruang menyuarakan masalah perempuan, mendekonstruksi stereotip, melawan ideologi patriarki, yaitu sistem kekuasaan yang memberikan dominasi laki-laki, meminggirkan perempuan. Patriarki tampak dalam hubungan manusia, representasi dan konstruksi di media, sastra, dan budaya. Analisis fokus pada penggambaran penderitaan, perlawanan, kesadaran perempuan, serta penggunaan bahasa puisi atau citraan metafora Herati. Tinjauan pustaka. Ada penelitian relevan. Yang pertama yaitu dari Dwining Tias dan Martini tahun 2023, pendekatan historiografis pada perjalanan kreatif Herati tahun 1967 sampai tahun 2000, tema feminisme, menemukan konsistensi Herati menyuarakan masalah perempuan dan perlawanan patriarki, namun kurang mendalam pada aspek ideologis dan feminis. Yang kedua ada Nastiti dan Basri, Jurnal Haluan Sastra Budaya, analisis puisi post-scriptum dari perspektif ekofeminisme, menunjukkan hubungan perempuan dan alam sebagai konstruksi budaya patriarki terbatas pada satu puisi. Yang ketiga ada Sugi Hastuti tahun 2000, Wanita di Mata Wanita, menguraikan citra perempuan dalam puisi Herati dengan pendekatan psikologi sastra dan sosiologi sastra, menyoroti pengalaman emosional, seksual, dan eksistensial perempuan, lebih apresiatif, belum analisis ideologis mendalam. Perbedaan penelitian ini lebih luas, menggunakan pendekatan feminis untuk menganalisis kumpulan puisi. Yang kedua, tidak hanya deskripsi tema atau ideologi, tapi menggali proses perlawanan dan pembebasan dari citraan metafora bahasa puitis. Diharapkan mengungkapkan bagaimana Herati melawan patriarki dan memberikan visi kesetaraan gender, kontribusi lebih luas pada peran sastra sebagai instrumen perlawanan ideologis. Di sini ada kerangka konseptual. Yang pertama ada patriarki atau ideologi yang mendominasi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, mempengaruhi karya sastra atau puisi. Puisi yang dipilih di sini yaitu Tuti Herati, representasi isi-isi puisi dari Tuti Herati, citraan metafora pilihan kosakata, lalu dianalisis menggunakan pendekatan feminisme, mengungkapkan kritik patriarki, bentuk perlawanan, visi kesetaraan, dan transformasi yang bertujuan untuk masyarakat yang adil dan setara gender, kesetaraan, keadilan, dan penguatan peran perempuan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, menitik beratkan pada proses makna dan interpretasi fenomena. Sesuai untuk sastra, yaitu untuk menggali kedalaman makna, isi, dan pesan pengarang perlawanan patriarki, memberikan ruang pada aspek manusiawi, ideologis, dan kreatif. Metode penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif yaitu mendeskripsikan isi, tema, citraan, metafora, puisi dari Tuti Herati. Analisis yaitu mencari hubungan keterkaitan dan makna perlawanan patriarki. Menggali ideologi, visi, dan perlawanan penyair terhadap tata nilai patriarkial. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan feminisme, bertumpu pada visi kesetaraan, keadilan, pembebasan perempuan dari diskriminasi,
melihat permasalahan dari aspek estetika, bahasa puitis, ideologis, dan relasi kekuasaan. Mengungkap bagaimana Herati menggunakan sastra untuk melawan mendekonstruksikan dan memberikan visi transformasi perempuan, mencari akar masalah patriarkal, dan menemukan perlawanan atau visi kesetaraan Herati, pembaca atau interpretasi yang luas, manusiawi, dan peka gender. Selanjutnya, ada data tekstual, yaitu berupa kalimat, frasa, citraan, metafora, pilihan kata, kosakata puitis dalam kumpulan puisi Tuti Herati. Dianalisis untuk menemukan makna, ide, visi, dan pesan perlawanan patriarki. Bukan angka, tapi satuan bahasa dan sastra. Dipilih puisi representatif dari sajak-sajak Tuti Herati, calon arang, siklus, dan dari cinta sampai luka, dilengkapi sumber pendukung, buku, jurnal, artikel terkait Tuti Herati, feminisme, patriarki, dan sastra Indonesia. Sumber-sumber data, yaitu ada sumber data primer, kumpulan puisi Tuti Herati, sajak-sajak Tuti Herati, calon arang, siklus, dan dari cinta sampai luka. Puisi-puisi spesifik yang dipilih yaitu calon arang, siklus 1-5, sajak perlawanan perempuan dari cinta sampai luka. Sumber data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel mengenai Tuti Herati, pendekatan feminis, patriarki, dan sastra Indonesia. Desain yang digunakan, visualisasi berupa tumpukan buku atau gulungan naskah untuk data primer dan ikon perpustakaan untuk sumber sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu studi pustaka, mencari, membaca, menelaah sumber terkait kumpulan puisi, jurnal, artikel akademis tentang feminisme, patriarki, serta sastra Indonesia. Yang kedua ada dokumentasi, mencatat kalimat, frasa, citraan, metafora penting dalam puisi yang relevan. Teknik analisis data. Analisis deskriptif kualitatif, mendeskripsikan, menafsirkan, menjabarkan isi makna, dan pesan perlawanan patriarki. Tahapan yaitu, pertama reduksi data, memilih, menyaring, meringkas data relevan, kalimat, frasa, citraan, metafora terkait perlawanan patriarki. Yang kedua ada klasifikasi data, mengelompokkan data berdasarkan aspek, tema, masalah, misalnya perlawanan kesetaraan gender dan citra perempuan. Yang ketiga ada interpretasi data, menafsirkan dan memberi makna lebih luas, menggunakan pendekatan feminis dan patriarki, melibatkan pembaca mendalam perbandingan serta mencari hubungan. Validasi dari hasil analisis data. Yang pertama, memastikan keabsahan data. Tujuan menjaga keabsahan, keandalan, dan kualitas data sehingga kesimpulan dapat dipercaya. Metode validasi. Yang pertama, triangulasi sumber, membandingkan data dari kumpulan puisi Herati dengan sumber lain. Buku, jurnal, artikel tentang Herati, feminisme, patriarki untuk akurasi. Yang kedua ada triangulasi teori, menggunakan lebih dari satu perspektif teoritis. Feminisme, teori, sastra, dan studi gender untuk gambaran lebih luas dan mendalam. Yang ketiga ada member check, jika memungkinkan, meminta umpan balik dari ahli sastra atau dosen pembimbing atau praktisi sastra. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.